Mengamati apa yang telah disampaikannya bahwa ternyata Indonesia ini terkena Dutch disease. Bagaimana Anda melihat ini, Bu Winnie? Ya, fenomena Dutch disease itu kan sebenarnya berawal dari fenomena perekonomian di Belanda dan itu diperkenalkan oleh The Economist tahun 1977 yang melihat bahwa eh, Belanda pada saat itu menemukan ladang minyak di Groningen yang cukup besar dan bahkan terbesar di Eropa dan kemudian dengan berkembangnya sektor migas dan ekspor migas menjadi sangat cepat tumbuhnya, ini kemudian menyebabkan perlambatan dan bahkan penurunan di sektor-sektor lain yang non migas, seperti penurunan di sektor pertanian dan juga sektor manufaktur. Fenomena ini memang sebenarnya setelah diamati terjadi juga pada negara-negara yang memang berbasis kepada komoditas non olahan atau yang kita sebut dengan komoditas mentah, terutama sektor migas dan sektor non olahan lainnya. Indonesia pada saat terjadi commodity boom, era commodity boom, di mana Indonesia adalah satu negara juga yang kaya dengan sektor pertambangan dan palm oil, ini juga menyebabkan pengembangan sektor manufaktur relatif melambat di era commodity boom dan ini yang menyebabkan saat ini Indonesia struktur perekonomiannya terutama struktur ekspor masih berbasis kepada CPO dan batu bara. Nah, fenomena inilah tentunya yang perlu kita obati dan kita sikapi. Oleh sebab itu tentunya upaya untuk menanggulangi fenomena ini Indonesia yang sudah dimulai dengan upaya hilirisasi ini terus perlu dikembangkan dengan upaya diversifikasi dan industrialisasi yang lebih masif. Baik Bu Winnie, terkait dengan tadi yang Anda sampaikan bahwa ini kan dampaknya adalah sektor manufaktur melambat Bu. Bahaya apa lagi Bu? Bahaya lainnya artinya terkait dengan Dutch disease ini? Tentunya kalau sektor manufakturnya melambat dan kemudian satu negara itu berbasis kepada sektor notabene pertambangan, di mana sektor pertambangan itu relatif high capital intensive sektor yang penyerapan tenaga kerjanya relatif tidak sebesar sektor manufaktur lainnya. Nah, oleh sebab itu tentunya apabila fenomena Dutch disease ini dibiarkan, ini akan menyebabkan perekonomian satu negara itu rentan terhadap volatilitas dan gejolak eksternal. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal. Penyediaan lapangan kerja akan relatif terbatas. Dan tentunya untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas yang biasanya ini selalu dapat diberikan oleh sektor manufaktur dan sektor jasa yang bernilai tambah tinggi. Baik, terima kasih Bu Winnie. Saya ingin beralih ke Pak Tauhid. Pak Tauhid mengamati apa yang disampaikan oleh Bappenas bahwa Indonesia ini sudah terkena Dutch disease, begitu ya Pak. Ini adalah fenomena atau artinya sindrom yang terlena dengan commodity booming. Nah, Anda melihatnya seperti apa Pak Tauhid dan juga mungkin bahayanya ya jika ternyata kita memang benar-benar berada di situasi ini? Ya, saya kira tadi betul apa yang disampaikan Bu Winnie ya, tetapi historikalnya sebenarnya bukan terjadi ketika kemarin ya, pada masa COVID kita mengalami satu lompatan peningkatan ekspor karena komoditas dan juga harga komoditas yang melambung tinggi sebagai akibat COVID maupun perang Rusia Ukraina. Tetapi sebenarnya fenomena ini sudah mulai terjadi ya mungkin 10 atau 15 tahun terakhir ketika sektor industri mengalami penurunan kontribusinya dalam perekonomian begitu. Ini juga bisa dilihat kita pernah sempat menikmati kontribusi di atas 25% mungkin tahun 90-an ya sekarang mungkin sekitar 18 atau 17%. Nah, itu yang kemudian penyakit Dutch disease ini bukan terjadi tiba-tiba tapi menggerogok kita cukup lama begitu. Dan kalau kita lihat fenomena ini juga terlihat dari sisi ekspor begitu yang
ini berbanding terbalik dengan negara-negara lain yang telah mengalami lompatan ya dalam tahap industrialisasi begitu. Komposisi ekspor kita dalam bentuk natural resource ya, kalau kita lihat di tahun 2022 itu hampir 47% begitu ya. Sementara yang resource base, ya ini otomatis nih rata-rata berbasis komoditas tadi batu bara, komoditas perkebunan, termasuk pertambangan, termasuk nikel yang menjadi objek hilirisasi. Sementara untuk low tech itu 22,6%, kemudian medium tech 26, sementara high tech 3,9%. Ini kalau kita lihat data dari Unindo, kita track yang ternyata memang relatif ini cukup lama begitu. Nah, yang menarik adalah Vietnam yang kemudian bisa cepat melakukan peralihan cukup besar ya. Mereka hanya mengandalkan ekspor itu resource base hanya 7,8%, sementara high tech 41,8%. Jadi ketika katakanlah terjadi katakanlah fenomena dari loophole dari resource base ataupun basis yang sumber daya dalam bentuk ekonomi mengalami lompatan sementara sisi industri tidak juga bergerak, maka otomatis ini akan mengancam beberapa hal ke depan. Yang pertama adalah kalau kita lihat tren pertumbuhan ekonomi kita itu sama dengan pertumbuhan sektor industri. Jadi kalau sektor industri mengalami perlambatan, biasanya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat kausalitasnya cukup dekat dan pertumbuhan ekonomi kita sulit di atas 5,5 sekalipun begitu karena industri kita rata-rata sekarang berada di bawah 5% begitu. Jadi long term growth-nya akan terancam. Yang kedua jelas ya, setelah sektor pertanian, sektor industri betul menyerap tenaga kerja paling besar. Dan yang ini dikhawatirkan karena kalau kita lihat sekarang justru yang masuk adalah ke sektor jasa yang penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih rendah. Dan ini tentu akan mengancam prospek penyerapan tenaga kerja kita yang tiap tahun mungkin hanya sekitar 1,5 juta lapangan pekerja baru. Dan ini yang kemudian kalau sektor industri semakin turun mungkin 1% pertumbuhan hanya bisa menyerap 200 sampai 250 ribu saja gitu. Nah ini kalau misalnya setelah tidak ada industri yang berkembang cukup masif maka ini akan semakin berat gitu. Yang ketiga adalah bahwa karena industri kita tidak memiliki daya saing ya, ke depan dengan masuknya produk-produk impor dan sebagainya, semakin sulit kita untuk mengatasi krisis ini karena tadi fenomena globalisasi, digitalisasi dan sebagainya membuat kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri di dalam negeri sehingga akhirnya sektor industri kita dan sektor industri kita melemah dan kita tidak bisa mengatasi fenomena deindustrialisasi yang terjadi secara perlahan lambat laun dan ini jauh lebih berat dibandingkan dari apa yang kita bayangkan gitu.